Di tepian Pulau Sumbawa terdapat sebuah wilayah yang kaya akan budaya dan warisan luhur. Selamat datang di Bima, tempat di mana keanekaragaman budaya berkembang subur dan menjadi jati diri masyarakatnya. Bima menjadi rumah bagi berbagai macam budaya yang hidup harmonis di tengah masyarakat yang multietnis, dari suku Bima, suku Dompu, suku Sumbawa, hingga suku-suku minoritas lainnya. Bima juga terkenal dengan kerajinan tangan yang mempesona, mulai dari anyaman rimpu yang indah, kerajinan keramik, hingga tenun ikat. Masyarakat Bima menghasilkan karya-karya seni yang memancarkan keahlian, kreativitas, dan keindahan. Masyarakat Bima dengan bangga menjaga dan mewariskan budaya mereka kepada generasi mendatang. Para sesepuh dan tokoh adat berperan penting dalam menjaga kesinambungan budaya dan mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Dalam kebersamaan dan kekompakan, masyarakat Bima merayakan dan memperkuat ikatan budaya yang takkan tergantikan. Bima, tempat yang mempesona dengan keindahan alamnya, dari pantai yang memukau, hutan yang rimbun hingga perbukitan yang menantang. Keajaiban alam menjadi latar belakang yang sempurna bagi perpaduan budaya yang kaya dan menakjubkan. Di Bima, budaya adalah cinta dan kehidupan. Setiap langkah, gerakan, dan cita rasa merupakan ungkapan dari kehidupan yang berwarna. Dengan bangga, masyarakat Bima membagikan kekayaan budaya mereka kepada dunia, menyambut siapapun yang ingin menjelajahi dan mengenal warisan luhur mereka. Di video kali ini kami akan menggali lebih dalam salah satu tradisi kebudayaan Bima, yakni tradisi rimpu. Tradisi rimpu merupakan salah satu simbol dari falsafah Bima, yakni Majala Bodahu, yang artinya malu dan takut. Malu yang dimaksud di sini ialah malu akan melakukan hal-hal buruk, dan takut yang dimaksud ialah takut kepada Sang Pencipta. Rimpu memiliki hubungan yang erat dengan karakteristik masyarakat Bima. Pertama, religius. Masyarakat Bima mayoritas beragama Islam. Rimpu merepresentasikan pemenuhan terhadap ajaran Islam untuk menutup aurat bagi wanita muslimah. Tradisi ini menjadi simbol identitas keislaman bagi wanita Bima dan membedakan mereka dari kelompok etnis lain di Nusa Tenggara Barat. 2. Kearifan lokal. Rimpu merupakan hasil akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal Bima. Penggunaan sarung yang merupakan pakaian tradisional Bima dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Tradisi ini mencerminkan kemampuan masyarakat Bima dengan memadukan nilai-nilai agama dan budaya mereka secara harmonis. Kemudian kesopanan dan kesederhanaan. Rimpu melambangkan kesopanan dan kesederhanaan wanita Bima. Menutup wajah pada rimpu menunjukkan rasa hormat dan menjaga interaksi dengan lelaki yang bukan mahram. Nilai ringkasnya juga terlihat dari bahan sarung yang digunakan, yakni kain tenun tradisional Bima yang tidak berlebihan. Pakaian dalam rimpu memiliki dua jenis cara dalam penggunaannya, yaitu rimpu biasa dan rimpu pida. Rimpu biasa adalah menggunakan sarung untuk menutup kepala dan sebagian tubuh, serta yang kelihatan hanya muka saja. Sedangkan rimpu pida adalah memakai sarung untuk menutup kepala dan muka sampai ke sebagian tubuh, serta yang kelihatan hanya mata dan hidung saja. Kedua bentuk pakaian ini, baik rimpu biasa maupun rimpu pida, sama-sama bertujuan untuk menutup aurat bagi kaum wanita Bima. Namun dari segi kegunaannya, kedua bentuk rimpu ini dibagi lagi. Pertama, rimpu biasa. Rimpu biasa terbagi menjadi dua jenis, yakni rimpu cala dan rimpu colo. Rimpu cala adalah jenis pakaian yang dipakai khusus oleh kaum ibu di daerah Bima yang sudah berkeluarga, serta sering dipakai untuk kegiatan sehari-hari seperti halnya untuk berbelanja ke pasar. Kemudian rimpu colo merupakan jenis pakaian dengan menggunakan sarung sebagai penutup kepala, namun ujung sarung bagian dahi sebelah kiri ditarik ke muka sehingga cahaya matahari tidak bisa mengenai wajah. Jenis ini dipakai oleh kaum ibu yang sudah berkeluarga ketika turun ke sawah maupun ke ladang. Kemudian rimpu pida. Rimpu pida terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, rimpu cili. Rimpu cili yaitu jenis rimpu yang dipakai oleh para gadis yang sudah dilamar selama waktu antara hari pertama lamaran dari laki-laki yang diterima sampai hari pelaksanaan pernikahan. Sang gadis yang telah dilamar tidak boleh melepas rimpu cili saat keluar rumah, bahkan menampakkan bola mata. Itu adalah simbol bahwa wanita tersebut betul-betul tidak lagi bisa dikenal oleh lelaki lain. Kemudian yang kedua, rimpu pida yaitu jenis rimpu yang hampir sama dengan rimpu cili. Hanya saja rimpu cili yang dipakai oleh gadis Bima hanya kelihatan bagian mata saja. Sementara rimpu pida selain kelihatan bagian mata, hidung juga menjadi bagian yang tampak saat rimpu ini dipakai oleh seorang gadis. Jenis rimpu ini digunakan oleh perempuan yang belum berkeluarga pun belum menerima lamaran dari lelaki lain.
Dibandingkan dengan kain tradisional dari daerah lain di Indonesia, ragam hias atau motif tenunan Bima terbilang relatif sedikit. Pasalnya pada masa Kesultanan, para penenun Bima dilarang untuk menggunakan gambar manusia dan hewan sebagai motif tenunan. Salah satu alasan utamanya adalah untuk mencegah perkembangan ajaran lama yang mempercayai bahwa gambar manusia dan hewan memiliki kekuatan gaib yang harus disembah. Berdasarkan ketentuan adat setempat, ragam hias yang boleh dijadikan motif kain tenun Bima diantaranya berupa motif bunga, motif garis, dan motif geometris. Namun yang sering ditenun dan digunakan oleh masyarakat Bima untuk rimpu ialah motif bunga dan motif garis. Adapun sarung tenun dengan motif bunga disebut tembe salungka, sedangkan sarung tenun dengan motif garis dikenal dengan sebutan tembe goli. Tembe salungka dengan motif bunganya yang indah melambangkan keindahan, kesuburan, dan harapan. Bunga-bunga pada tembe salungka biasanya dilukis dengan benang emas atau perak, sehingga memberikan kesan mewah dan berkelas. Motif bunga yang paling umum adalah bunga matahari yang melambangkan kejayaan dan kemakmuran. Ada pula motif bunga melati yang melambangkan kesucian dan kemurnian. Kemudian tembenggoli. Tembenggoli dengan motif garis-garisnya yang rapi melambangkan keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan. Motif garis yang menghiasi tembenggoli ini menegaskan bahwa manusia harus memiliki sifat jujur dan tegas, sikap yang lazim dimiliki oleh masyarakat maritim. Garis-garis vertikal melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan garis-garis horizontal melambangkan hubungan manusia dengan sesama. Tembenggoli dan tembe salungka bukan hanya kain biasa bagi masyarakat Bima. Sarung ini adalah identitas budaya mereka. Sarung ini digunakan dalam berbagai acara adat maupun ritual. Semakin rumit motif dan warnanya, semakin tinggi pula status sosial pemiliknya. Sebab semakin rumit pola pembuatannya, semakin tinggi pula harganya. Memahami makna motif pada sarung Bima adalah jendela untuk memahami nilai-nilai luhur dan filosofi masyarakat Bima. Namun seiring berkembangnya zaman, pembuatan motif ataupun corak dari tembenggoli dan tembe salungka itu tergantung dari selera pengguna dan tingkat kreativitas penenunnya. Melestarikan warisan budaya ini bukan hanya tanggung jawab masyarakat Bima, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Meskipun memiliki makna dan nilai budaya yang luhur, tradisi rimpu saat ini semakin jarang ditemukan di Bima. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini yakni modernisasi dan globalisasi. Pengaruh modernisasi dan globalisasi membawa perubahan gaya hidup dan cara memandang masyarakat Bima. Pakaian modern yang lebih praktis seperti beragam kerudung dan pakaian yang mulai digemari oleh generasi muda. Memakai rimpu bisa jadi tidak praktis untuk aktivitas sehari-hari, terutama di lingkungan yang modern. Meskipun tradisi rimpu semakin jarang ditemukan, upaya pelestarian terus dilakukan. Tradisi ini masih dilestarikan dalam acara-acara adat dan budaya tertentu, seperti pernikahan dan festival budaya. Festival rimpu juga diadakan oleh pemerintah kota dan Kabupaten Bima sebagai upaya edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda untuk menjaga kelestarian tradisi rimpu sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat Bima. Festival budaya menjadi momen yang paling dinanti oleh masyarakat Bima. Dalam keramaian dan kegembiraan, mereka bersatu untuk merayakan keanekaragaman budaya yang ada di Bima. Salam Maja Labo Dahu.